Nah, apa nih? Gue deh. Tinggi kursi ini apa tinggi? Hah? Nah, yang itu pendek kayak yang abu-abu ujung itu. Nah, itu yang apa? Kursi merah yang sudah kakak lapis minyak kursi itu. Jalan. Ini masih merah juga. Jauh dikit. Masih masuk merah ya? Nggak ada. Sudah dengan Bang Abin minta. Yang itu, mic itu. Belum masuk. Bung Sanjaya dari mana ini? PD Buleleng, Pak, Bali. Oh, Bro. Bali. Oke, ken kabare. Becek. Becek ya. Ada apa? Pacak pakai apa? Handset. Oh, speaker pacak dengar galau ya. Masuk. Wah, ini banyak yang masuk ini. Hah? Bisa, coba masuk ini lagi. Supaya kedengaran. Siru nanda. Bakal keliling nyari tempatnya. Anu no, ada merah-merah gitu. Full gladus, itu seperti ini. Betul. Sudah bisa mulai. Sudah kalau ya. Kalau dekat dia merah. Merah ada dekat ini. Merah dekat ini. Waiting for connection. Aku mati enggak data bre. Yang sikok itu. Kita coba ya. Nah, ya. Ada kan? Oh, masih. Dari gitu. Belum alat terang macam mana Pak? Dah. Itu lagi dia merah ya? Oh, kami ini ya, di situ jangan deketan dia sarannya kita gimana? Oh, nomor suara situ ya. Suaranya Ben. Jangan sidang skripsi nak ujian sarjana. Sidang online. Oke. Bang Ketua, kita mulai ya. Ya Bang.
Oke, siap. Ya. Baik, kita mulai. Tidak masuk nih. Ben, setel gini supaya masuk speaker. Nah, mati. Ya, putar. Keluar sini suara. Ya. Baik, Merdeka. Mereka. Marhaen Jaya. Lang. Oke, yang berbahagia, Bung dan Mbak sekalian, khususnya Ketua DPD Pemuda Demokrat Indonesia Provinsi Sumatera Selatan, yang saya banggakan, Bang Eftiani, dan rekan-rekan pengurus DPD Pemuda Demokrat Provinsi Sumatera Selatan, serta bung-bung dari DPD dan DPC lain yang mungkin saja berkesempatan untuk hadir dalam Pakai mic ya, wireless. podcast webinar pada kali ini. Bung-bung dan Mbak sekalian, webinar ini adalah dalam rangka untuk wireless TV itu menyambung silaturahmi, memperkokoh pemikiran kita bersama dalam mengkonsolidasikan organisasi yang kita cintai. mic, wireless ya, pakai mic. Pemuda Demokrat Indonesia dituntut untuk selalu berperan aktif, baik secara internal maupun eksternal organisasi, dan harus siap untuk menghadapi tantangan peradaban zaman dan pembangunan Indonesia secara keseluruhan. Sebagai sebuah organisasi yang diamanahkan sesuai dengan undang-undang Yang kabel biasa, nah, tempel sini. Undang-Undang Ormas, pada episode perdana podcast secara webinar ini, kita tampilkan yang lebih senior, baik secara kelembagaan maupun secara kepemimpinan Pemuda Demokrat Sumatera Selatan. Sebelumnya saya sapa, selamat siang Bung Efti. Selamat siang Bang. Selamat siang, apa kabar Sumsel? Alhamdulillah sehat, tetap Baik. bergerak. Terima kasih Bang waktunya, dan ini Abang sudah bersedia untuk menjadi pembuka bagi DPD dan DPC. Kita manfaatkan teknologi yang ada sehingga Pemuda Demokrat tetap survive di tengah-tengah perubahan bangsa dan negara kita. Bung Efti, waktu kita 1 jam dari sekarang pukul 14:05, nanti kita berakhir di jam 13:05. Percakapan kita ini akan direkam dan kemudian nanti di-upload di YouTube kita, sehingga menjadi pembelajaran buat teman-teman DPD dan DPC yang baru terbentuk atau pengurus DPD DPC yang baru bergabung dengan Pemuda Demokrat. Bung Efti, saya ingin berkenalan lebih jauh sebenarnya. Oke, saya ingin berkenalan lebih jauh. Kira-kira nama lengkapnya Bung Efti? Nama lengkap saya Haji Eftiani, sarjana hukum. Oh, dari asalnya memang dari Palembang atau Pali? Asli Pali, Kabupaten Pemekaran. Oh, Pali ya. Oke. Baik. Kira-kira Bung Efti, sebelum kita masuk ke pembahasan tema judul kita, saya ingin tahu Bung Efti mungkin dari komunikasi di grup WhatsApp dan salah satu yang menjadi motivator untuk kita mengambil alih Pemuda Demokrat, menyegarkan kembali kehidupan. Mungkin Bung Efti latar belakang pengalaman organisasi mungkin bisa pasti jam terbangnya jauh ini. Pengalaman saya pribadi berorganisasi diawali sebagai ketua pelajar mahasiswa Taman Siswa, Bang. Oh, Taman Siswa ya. Ya, itu waktu itu masih SMP dan SMA. Oke. Kemudian setelah kuliah tahun 83, saya menjadi ketua komisariat Fakultas Hukum GMI, Fakultas Hukum Muhammadiyah. Oke. Itu di Palembang? Di Palembang. Jadi satu-satunya organisasi kemahasiswaan yang bisa masuk di lingkungan Muhammadiyah. GMI pada waktu itu, dan saya sebagai ketua komisariat. Oke. Kemudian saya aktif di Pemuda Demokrat, Bang. Ya. Aktif di Pemuda Demokrat di Kota Palembang dari tahun 83. Oh. Yang pada waktu itu
kalau kita berkumpul 3 orang lebih, Babinsa, Babin Kantipmas langsung membubarkan kita. Itu pengalaman Zaman-zaman pahit itu. kami. Oh, zaman pahit, Pak. Betul. Pengalaman kita di Palembang membangun kembali Pemuda Demokrat pasca deklarasi dari Pemuda Marhenis ke Pemuda Demokrat. Ya. 82. Jadi saya diamanatkan oleh para senior sesepuh di Sumatera Selatan untuk membangun Pemuda Demokrat yang ada di Kota Palembang. Oke. Kami pernah mengalami penderitaan untuk pelantikan PAC Pemuda Demokrat. Kota Palembang itu dilarang, Pak. Tidak dilarang sama Kodim. Dilarang sama camat. Oke. Mau pinjam balai kecamatan nggak dikasih, mau pinjam gedung nggak dikasih. Akhirnya saya lantik PAC Pemuda Demokrat sekota Palembang itu di lapangan bola kaki. Oh, itu Dan tahun saya berapa? tantang silakan bubar. Tahun berapa itu, Bang? Itu 86. Wih, 86 itu kita masih anak-anak itu. Ya, Bang, 86 kita udah. Saya tantang yang namanya Koramil, polisi, camat, bubarkan. Karena saya adalah wali kota Pemuda Demokrat di Kota Palembang. Dan alhamdulillah pelantikan berjalan dengan lancar, Pak. Ya, amin. Dan alhamdulillah saya pegang Pemuda Demokrat Kota Palembang 2 periode, Pak. 2 periode, setelah jalan saya lepas, saya sempat istirahat 1 periode, kemudian mengambil alih DPD yang juga mati suri. Oke, ya. Jadi saya spesialis mati suri, Pak. Iya. Sampai terakhir hari ini masih menjabat Pemuda Demokrat. Insya Allah dalam waktu segera kita akan melaksanakan Koperda ke-13 Pemuda Demokrat Indonesia Sumatera Selatan. Amin. Iya, Bang, saya tadi dapat informasi dari Abang, berarti Abang berada di 2 generasi, di Gerakan Pemuda Marhaen dan di Pemuda Demokrat. Betul. Mungkin saya ingin tahu, kayak saya tidak ada di zaman itu, jadi saya ingin tahu juga, kenapa dia beralih dari Gerakan Pemuda Marhaen ke Pemuda Demokrat? Mungkin Abang bagian dari sejarah. Begini, di Sumsel pada waktu itu masih tetap ada 2 kelompok, Pak. Ada kelompok senior yang masih bertahan di Pemuda Marhenis, ada kelompok senior yang mendukung deklarasi kembali ke Pemuda Demokrat. Tapi karena kedua kubu ini adalah saudara tua kami, kakak-kakak kami, mbak dan abang kami semua, kami bisa berdiri tegak di antara kedua kelompok ini. Dan alhamdulillah, walaupun GPM itu ada, tapi mereka lebih mendukung Pemuda Demokrat karena faktor hubungan psikologis antara kami yang muda dengan para sesepuh senior, Bang. Oke, baik. Iya, Bang, selanjutnya saya ingin tahu, ini kalau kita diskusi lepas biar menjadi pembelajaran bagi teman-teman DPD dan DPC yang lain. Kiat-kiat apa yang Abang lakukan sehingga mampu eksis dari tahun 80 ini sudah 2 dekade sebenarnya ini. 3, mau masuk 3 dekade berada di Pemuda Demokrat dan kalau bisa dilihat kan sebenarnya di Sumsel ini kan bukan bentengnya merah sebenarnya kan? Ya. Tetapi Abang mampu untuk survive dan kemudian saya secara jujur mengakui bahwa konsolidasi itu cukup memberi warna dan andil dalam prospek pembangunan di Sumatera Selatan dan lebih khususnya di Kota Palembang itu sangat dikenal. Kira-kira kiat-kiatnya apa, Bang? Karena berada di 3 dekade sehingga Pemuda Demokrat eksis sampai dengan saat ini, bahkan Abang menjadi motivator untuk membangkitkan kembali DPP. Itu kiat-kiatnya bagaimana, Bang? Pertama, kami bersama teman-teman junior yang ada di Kota Palembang selalu bergandengan tangan, Bang. Okay. Dan kami membangun komunikasi, Bang. Kami membangun komunikasi antar lintas generasi. Langkah-langkah yang kami tempuh, kami setiap 6 bulan sekali rutin
itu melakukan pertemuan silaturahmi yang namanya Keluarga Besar Nasionalis Marhenis. Oke. Tiap 3 bulan. Jadi kita mengumpulkan seluruh tokoh senior dan sepuh yang ada di Sumatera Selatan, khususnya Kota Palembang itu lintas parpol, lintas generasi, Bang. Oh, Jadi para sesepuh senior kita ada di Golkar, ada di Demokrat, ada di Nasdem, ada di PDIP. Pada waktu itu dulu ada PDI Suryadi. Nah, pada saat kita berkumpul dalam Keluarga Besar Nasionalis Marhenis Sumatera Selatan, mereka melepaskan seluruh atribut, Bang. Cuman satu, mereka adalah Keluarga Besar Nasionalis Marhenis yang mereka punya kewajiban moral untuk mendukung membesarkan pemuda Demokrat. Iya. Jadi kita bisa diterima di semua lini, Pak. Oke. Kita tidak larut dalam konflik kepentingan politik. Ya, itu yang betul. Nah, itu. Meskipun berbeda warna, tetapi tetap menjunjung satu warna. Ya. Pemuda Demokrat itu. Pemuda Demokrat. Nah, jadi di mata para sesepuh senior kita yang ada di Golkar, di Nasdem sekarang ini, ada di Hanura, ada di Nasdem itu, bahwa manakala mereka masuk dalam rumah besar pemuda Demokrat di Lekok Iskandar ini, mereka adalah pemuda Demokrat non partisan. Oke. Luar biasa. Dan semangat itu tetap Abang jaga sampai yang sekarang ya? Alhamdulillah, Bang. Sebenarnya saya pribadi sudah mau pensiun. Tapi kesepakatan para sesepuh senior bahwa saya harus bertahan 1 periode ini, Bang. Ya. 1 periode ini untuk menyiapkan alih generasi, karena kemarin pada saat Koperda yang pertama saya sudah mengundurkan diri, saya istirahat, terjadi kevakuman hampir 2 periode. 2 periode itu, sehingga para sesepuh senior meminta saya mengambil alih lagi nih, Bang. Oh, itu periode di atas Abang itu ada periode ketua, ya? Airidika namanya. Saya turun keluar di Komporda ke-11, Bang. Oke. Komporda ke-11 saya mundur, tetapi ketua yang terpilih kemarin karena dia mungkin belum siap, akhirnya kita sempat di Sumsel ini mati suri 10 tahun, Bang. Iya. 10 tahun, saya diminta oleh para sesepuh senior satu perjanjian syarat cuma 1 periode ini, Bang. Paling lambat 2023 saya harus sudah kembali ke DPP. Aida, Bang. Saya tidak sanggup, Bang. Saya tidak sanggup, Bang. Harus pengalamannya ditularkan secara nasional, Bang. Biar menjadi tokoh nasional itu sudah modal itu. Saya belum siap menjadi tokoh nasional, Bang. Biarlah saya jadi tokoh daerah aja, Bang. Oke. Menarik, Bang, pengalamannya. Saya ingin tahu, Bang, dari aspek DPP kita cukup kaget karena rupanya banyak sekali DPC yang sudah terbentuk di Sumatera Selatan. Ini bukan persoalan dia usianya sudah tua di Sumatera Selatan, pemuda Demokrat, tetapi ini berkaitan dengan pola konsolidasi sehingga Bung dan Mbak solid dalam barisan, dan itu dibuktikan dengan ya kayak kemarin DPP baru mengeluarkan 7 SK DPC. Ini kan sesuatu langkah yang sangat fantastis. Bagaimana pola yang Abang lakukan sehingga konsolidasinya bisa cepat? Kenapa saya tanya itu? Karena pemuda Demokrat ini kan pasti identiknya dengan yang banteng-banteng kan, pasti ada kendala-kendala yang banyak. Mungkin Abang bisa bercerita sedikit, bisa menjadi 9 dalam waktu membangun konsolidasi ini. Kira-kira apa langkah-langkah yang bisa dilakukan, Bang? Terima kasih, Bang. Izin kami laporkan dulu bahwa jumlah DPC di Sumatera Selatan ada 17 cabang, Bang. 17 ya. 17 cabang. Jumlah kecamatan se-Sumatera Selatan itu ada 202 kecamatan. Kemudian untuk kelurahan dan desa kita punya 3.140 kelurahan dan desa, Bang. Nah, pola konsolidasi yang diterapkan oleh teman-teman, sebenarnya bukan saya, teman-teman tuh, Bang. Saya hanya sebagai leader, sebagai koordinator meminit konsolidasi ini di bawah kendali Bung Ketua Bidang Organisasi Bung Subi Ibrahim, dibantu oleh Sekjen Apin Nurwanto dan Bendahara Ibu Lena Tundan. Kami selalu berbagi tugas, Bang.
Pertama, kami membagi koordinator wilayah, Pak. Oh, Korwil ya. Wilayah pembinaan. Jadi dari 17 cabang ini dibagi beberapa koordinator wilayah yang tugas mereka itu selalu melakukan komunikasi, Pak. Ya, ya, ya. Komunikasi secara intens kepada cabang-cabang agar mereka dengan melalui grup WA maupun telepon untuk selalu kita bangunkan dari mimpi indah kata Abang tadi, yang tertidur lelap tadi, Bang. Kita bangun terus. Ya, ya. Kedua, kami dalam setiap konsolidasi ke daerah itu menyasar dulu Pak kepada para tokoh sepuh senior, Bang. Oh, ya, ya, ya. Jadi kalau kita datang ke satu daerah, sebelum kita kumpul dengan para generasi muda keluarga besar nasionalis Marhenis ini, kita sowan dulu kepada para tokoh-tokoh. Apakah itu tokoh senior kita yang ada di PDI, yang ada di pokoknya di lintas partai. Di lintas partai ya. Nah, kita dapat dukungan. Jadi anak-anak mereka itu didorong, Bang, untuk ikut. Oh ya, ya, ya. Jadi kita ke atas hormat, ke bawah membimbing. Membimbing. Ya. Oke, Bang. Berarti di struktur DPD ini lintas partai ya? Ya. Di DPD ini kalau Sumsel, saya jujur, saya Golkar, Pak. Iya, 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 iya. Ada teman saya di Hanura, ada teman ada di Demokrat, ada yang di PDIP. Kalau duduk di dalam ruangan ini kami tidak pernah bicara partai. Ya, betul. Ya, sama dengan di DPP juga ada beberapa warna juga itu. Dan memang saya selalu bilang kita tinggalkan itu yang warna-warna itu biar tidak, yang kita bangun ini adalah semangat pemuda Indonesia, semangat satu semangat. Baik, Bang. Selanjutnya saya ingin tanya, kira-kira selama ini kan kita ada sedikit ada diskusi yang agak sedikit ramai lah terkait dengan konsolidasi organisasi ini kita di daerah berhubungan dengan legalitas, dan teman-teman yang lain juga menanyakan proses yang sama. Perlu saya sampaikan, kita sedang berkoordinasi dengan Dirjen AHU untuk penyesuaian nama. Karena nama itu sudah terpakai oleh Cianjur, jadi kita lagi menyurat ke Dirjen AHU dan insya Allah lagi diperbaiki, sehingga pada saat mengembalikan di pendaftaran online itu bisa terkonek. Dan proses ini sementara kita bangun. Ada teman-teman menyarankan untuk ke pengadilan macam-macam, tapi saya berpikir wah ini saudara sendiri, kalau kita berhadapan-hadapan di sana juga jadi kurang bagus. Jadi kita lebih penyesuaian pendekatan dengan Kementerian Hukum dan HAM. Nah ya, di sini saya ingin tanyakan Abang, pasti banyak kendala untuk melakukan konsolidasi dengan persoalan legalitas seperti itu. Dan tentu ada kendala di satu daerah, di daerah yang lain mungkin juga tidak ada kendala. Itu tergantung pada pendekatan. Kira-kira pada saat kendala itu apa yang Abang lakukan? Karena kan pasti ini pengalaman ini dibutuhkan ke daerah yang lain. Karena kita juga tidak mungkin menunggu legalitas yang secepatnya harus diterbitkan oleh pemerintah. Sementara mesin organisasi harus jalan. Kira-kira pengalaman tips yang dilakukan Abang selama ini polanya kayak apa, Bang? Terima kasih, Bang. Jadi terkait dengan masalah SK Kumham dan NPWP, memang itu kendala manakala kita harus melakukan pendaftaran pemberitahuan keberadaan ke Kesbangpol baik provinsi maupun kabupaten kota. Sel sudah buat laporan, tapi mereka tidak bisa mengeluarkan surat keterangan terdaftar di Kesbangpol provinsi karena ada dua syarat prinsip yang belum kita penuhi, Pak. Pertama SK Kumham, kedua NPWP. Yang ada SKT Kemendagri sudah mati tahun 2012, Pak. Ya, betul. Tidak bisa dipakai. Nah, ini secara formal kita ada hambatan. Kita tidak bisa mendapatkan surat keterangan terdaftar, bukti lapor dari Kesbangpol kabupaten kota maupun provinsi karena dua syarat itu. Nah, ini menjadi tugas pokok Abang selaku Ketua Umum untuk jangan sampai Kongres ke-14. SK Kumham belum kita dapatkan. Tapi jujur, kami Sumatera Selatan ada SK Kumham atau tidak Kumham, kami mampu berjalan. Betul. Palembang, alhamdulillah di 18 kecamatan, seluruh ranting sudah
terbentuk dan cabang-cabang di semua Sumatera Selatan sudah berjalan normal. Tinggal kita pembenahan dan penyesuaian SK, Pak. Oke. Karena SK yang kita miliki selama ini adalah SK yang dikeluarkan oleh Bung Pandi Utomo. Nah, kita menghindari melaporannya SK DPP-nya Bung Bahar, tapi SK DPC-nya Bung Pandi. Sementara dasarnya Kongres Solo, kan? Iya. Nah, kita mau sebenarnya terjadi kesalahpahaman ini kan mungkin DPP tidak ngerti masuk kami. Kami ini kan merapikan. Betul. Kalau kami buat laporan melampirkan SK Bang Bahar, kami berharap SK kami di bawah ini semua tanda tangan Bang Bahar. Ya, seragam ya. Seragam. Jangan kami lampirkan SK Bang Bahar, tapi semua bawah Pandi Utomo dasarnya sama-sama Kongres ke 13 Solo. 13 kan menjadi pertanyaan, Pak. Iya. Nah, itu sebenarnya tujuan kita mengajukan perbaikan SK itu sambil mengevaluasi teman-teman yang di tingkat cabang yang tidak aktif. Kita masukkan yang orang yang itu. Prinsip kami, Bang, kami tidak butuh pemuda Demokrat, Bang. Tapi kami menyintai sampai mati pemuda Demokrat. Nah. Itu, Bang. Luar biasa. Nah, kalau kemarin Bang Werpandi katanya silakan keluar, masih banyak antri masuk ke Demokrat. Kami tidak sependapat. Kalau itu pertanyaan kami jawab, kami tidak butuh pemuda Demokrat, tapi kami menyintai pemuda Demokrat, Bang. Luar biasa. Iya, memang kemarin ada yang maklum lah, Bang, ini struktur sedang ditata, pikiran berbeda macam-macam. Saya sih berpikir kan lebih ke yang penting kita sedang mengurai benang kusut, kita lebih fleksibel. Sehingga itulah makanya kemarin saya bilang Bung Ref sudah diadakan itu, nanti pun kalaupun ada penyesuaian yang lebih bersifat mendasar, nanti kita bicarakan di Kongres. Yang penting teman-teman punya acuan dan ini dinamika lokal tidak bisa kita seragamkan antara satu daerah dengan daerah yang lain. Nah, kira-kira itu. Baik. Tapi kami terima kasih, Bang. SK kami udah terbit semua. Nggak ada masalah lagi. Alhamdulillah. Kami hanya berharap agar Bang Bahar, mungkin nanti Mbak Dewi bisa berkunjung ke Sumatera Selatan dalam rangka menambah semangat teman-teman di daerah untuk menjalankan roda organisasi ini dengan baik dan benar, Bang. Baik, siap. Itu yang mau saya tanyakan sebenarnya. Kira-kira program apa yang ada di DPD yang kira-kira bisa kita sinergikan yang memberikan kontribusi bagi bangsa dan negara yang memang dia bersifat nasional, sehingga saya diskusi sama teman-teman DPP, kita ingin agar daerah punya satu pilot project program yang memang itu dia bisa bombastis, dia bisa menjawab persoalan daerah, sehingga kehadiran pemuda Demokrat di daerah bukan hanya menjadi beban baru dalam tanda petik terhadap pemerintah daerah, tetapi dia punya kontribusi terhadap pembangunan daerah itu sendiri. Kira-kira program yang Abang sudah jalankan atau yang Abang rencanakan seperti apa yang bisa kita sinergikan? Kalau program yang sudah kami laksanakan, kami banyak sebenarnya kegiatan-kegiatan rutin, Bang. Kegiatan rutin yang skala lokal. Seperti kemarin pada saat pandemi, kita bekerja sama dengan pihak pemerintah kota dalam rangka penyemprotan disinfektan. Kemudian kita lakukan bagi sembako, Bang. Oke. Banyak lakukan aksi-aksi sosial, Bang, kita lakukan. Iya. Dan itu bermitra dengan pemerintah ya, Bang, ya? Bermitra dengan pemerintah dan kadang-kadang mandiri. Bermitra dengan pemerintah. Jadi kita bermitra dengan kegiatan itu dengan camat, dengan kelurahan. Jadi kita langsung ke bawah, Bang. Ya. Oke, menarik, Bang. Kalau begitu saya boleh agak ke dalam ini. Apakah mungkin posisi Abang sama dengan saya atau enggak? Karena ini kita rata-rata kan kadang-kadang organisasi itu kan dijalankan semuanya harus dari ketua umum. Bagaimana ketua DPD Sumsel juga merasakan hal yang sama atau ada gotong royong di situ? Kalau Abang baru merasakan sekarang, Bang. Kalau saya dari tahun 90, Bang. Ya, itu yang. Dari tahun 90 saya harus mengambil alih seluruh tanggung jawab, Bang. Oh, luar biasa ya.
Dari tahun 90 dan badannya tidak langsing-langsing, tetap Ya. tegar aja. Soalnya saya kalau tambah beban berat, beban pikiran, stres, kuat makan bang, maka badan saya besar. Oh, berarti sama dengan sekjen itu. Sama dengan sekjen, nggak boleh marah-marah dia. Iya. Kalau marah-marah berat badan naik. Iya. Oke, berarti kalau sistem gotong royong atau iuran itu juga berlaku di DPD atau Ada. Jadi kita ada iuran bang. Sebenarnya iuran ini dalam rangka membangun rasa kebersamaan bang. Ya, Jadi ya. kami pengurus DPD iuran 1 bulan itu 10.000 bang. Oh, ya. Yaitu untuk digunakan beli gula kopi bang. Meskipun nanti 10.000 itu dari paket tua ya. Nah, mereka sumbang bang. Pokoknya 1 tahun tuh 12.000 satu. Oh, ya. Artinya memang penting itu bang. Kenapa? Karena marhaen itu kan identik dengan gotong royong. Ya. Di luar kita teriak, tetapi kita tidak mampu untuk mewujudkan itu. Ya. Jadi itu memang menjadi program DPD ya bang ya? Ya itu udah jalan bang. Oh, Jadi oke, kita ada sumbangan wajib 10.000 1 bulan. Ya, Juga kita ya. bangun juga sumbangan sukarela. Oke. Nah, tapi setelah kurangnya seperti abang juga kembali ke ketua. Iya, luar biasa. Tapi kami syukur bang. Sumatera Selatan punya gedung sendiri bang. Nah itu yang saya mau tanya ke situ. Ya. Jadi yang di tempat yang teman-teman ini memang gedung sendiri ya bang ya? Gedung sendiri. Oh, maksudnya swadaya aset atau Ini supaya- peninggalan PNI bang. Oh, berarti sama dengan Marinda dong. Ya sama. Iya. Tapi kalau di Sumatera Selatan yayasannya ada, tapi biayanya ya Pemuda Demokrat lah. Oh, Sama lah kayak abang lah. Yayasan Marinda juga. Yayasan Marhenis. Oh. Jadi kita ada Yayasan Marhenis Sumatera Selatan. Kebetulan saya wakil ketua umum bang. Oh, itu dari sejak kapan ya bang ya? Gedung ini semenjak PNI. Oh, sejak Fungsi dulu itu. Ya. So, berarti seusia Sejak- Marinda ya? Hah? Seusia Marinda berarti. Sama. Tahun 63 kita berdiri bang. Woi, lebih tua berarti. Marinda kan 93. Nah, kita 63 bang gedung bang. Iya. Nah semenjak fusi PNI fusi ke PDI, nah Ya. seluruh beban dan tanggung jawab ini kembali ke Pemuda Demokrat bang. Oh ya. Baik. Oke bang, mungkin pertanyaan saya berikut. Dengan bangunan besar yang abang bangun dengan teman-teman di DPD dan di DPC, bagaimana tanggapan pemerintah terhadap Pemuda Demokrat di bawah kepemimpinan abang? Sebenarnya pandangan pemerintah terhadap Pemuda Demokrat itu di bawah seluruh kader Pemuda Demokrat bang, bukan di bawah Eptiani bang. Iya. Nah, Artinya kolektif. Ya, Eptiani tanpa teman-teman tidak ada apa-apanya bang. Oke. Tapi alhamdulillah bang, dalam setiap kegiatan apapun persoalan di pemerintah daerah, terutama masalah keamanan dan ketertiban nasional, sekecil apapun gejolak nasional, teman-teman coklat dan teman-teman hijau merapat ke kita bang. Iya ya. Betul, udah kayak di Jakarta itu kan Pemuda Pancasila udah kayak Ansor lah kayak. Ya, Luar biasa. nah, seperti itu kalau itu. Oh, itu yang dibentuk Pati itu ya, Bang ya? Kita bentuk Pati ada Satgas bang. Oh. Satgas Pati. Ya alhamdulillah Satgas Pati bisa bekerja bang. Bisa diberdayakan, bisa diberdayakan. Ya, bisa dikaryakan bang. Dikaryakan di dunia malam bang. Pegang semua hiburan. Wah, berarti PP sama yang lain tergeser itu di Palembang. Pelan-pelan kita geser bang. Iya, saya tertarik juga dengan Pati itu. Cuma memang ya mungkin abang melihat sendiri bagaimana struktur DPP ini kan beda ya. Ya. Mengambil orang-orang ini kan yang idealisnya juga makanya rombak struktur dan segala macam. Kepingin untuk seperti Sumsel bisa punya satgas yang juga dia mengawal bukan hanya faktor yang lain tetapi konsolidasi menjaga NKRI. Karena kalau bukan kita yang lakukan kan Pancasila yang melahirkan kita. Ya. Bhinneka Tunggal Ika, NKRI dan segala macam sementara kita hanya jadi penonton dan
dan Sumatera Selatan mampu untuk melakukan itu dan itu memberi warna yang tersendiri. Bentuk patinya seperti apa, Bang? Apakah di DPD atau di DPC? DPD mengkoordinir. Oh. Yang dibentuk di tingkat cabang, Bang. Oh, Jadi cabang. di tingkat cabang Kota Palembang. Jadi kita ada dua organ pati, Satgas sama Sri Kandi, Bang. Oh, iya. Jadi kita ada bentuk Sri Kandi yang ini khusus untuk kegiatan-kegiatan sosial, mereka yang lebih berperan, Bang. Jadi kita ada dua organ sayap di Pemuda kita buat, satu Pati dan satu Sri Kandi, Bang. Oh, iya. Oke. Selanjutnya begini, Bang, untuk konsolidasi yang di masa COVID ini, apakah karena mungkin hanya di Pemuda Demokrat, jadi kita lihat ya kayaknya Pemuda Demokrat yang lebih eksis di Sumatera Selatan, atau memang ada partisipasi kerjasama dengan ormas yang lain di tengah corona ini? Ya, kalau konsolidasi di masa pandemi, kami tetap teman-teman DPD sesuai koridor itu turun ke daerah, Bang. Oh, gitu. Turun ke cabang-cabang, secara fisik mereka bersentuhan, Bang. Oh, Jadi tinggal lagi ya kita atur jarak tempuh, Bang. Jadi kan kalau di Sumsel ini jarak tempuh ke cabang itu paling dekat 1 jam. Oh, antar cabang ya? Antar cabang dari DPD, dan ada juga yang harus perjalanan 1 malam, 1 hari 1 malam ada juga, Pak. Iya. Tapi teman-teman lakukan konsolidasi sesuai tugas. Soal kami selalu menganut paham perintah Dr. Akagani, Bang. Nah, Dr. Akagani itu tanamkan kepada kami kader nasional di Sumatera Selatan, cuman ada satu kalimat. Uang jalan ada di jalan. Jadi jangan kalau disuruh perintah ini surat tugas jalan. Kalau dia mampu pulang bodoh. Oke. Jadi uang jalan adanya di jalan ya? Uang jalan tuh ada di jalan. Oke, Bang, mau saya tanyakan lagi, kira-kira di tingkat Sumatera Selatan sendiri ada berapa DPC yang belum terbentuk, Bang? Maksudnya pola pendekatan yang Abang lakukan atau memang semua sudah terbentuk? Kalau di Sumatera Selatan 17 cabang itu sudah terbentuk, Bang. Oh, sudah terbentuk ya? Nah, sekarang ini prosesnya tahap pembinaan administrasi, pembinaan personil. Jadi manakala kita temukan ada yang cuma nama saja terpampang. Iya, betul. Nah, saya melalui ketua bidang organisasi, biarkan kita 3 kali sehari reshuffle tapi bisa jalan, Bang. Daripada 15 orang tapi tidur. Ya, miskin struktur kaya fungsi. Ya. Nah, itu, Bang. Iya. Saya mau tanyakan Abang, tanggapan Abang tentang Suara Marhaen yang kita bikin dan program seperti Rumah Milenial serta podcast ini, menurut Abang seperti apa? Efektif atau ada kritikan yang konstruktif yang bisa Abang berikan agar kita perbaikan atau pembenahan sehingga memperkaya lah kebijakan-kebijakan yang bisa dikeluarkan oleh DPP, karena bagaimanapun DPP ada itu karena DPD dan DPC. Jadi menurut tanggapan Ketua DPD seperti apa, Pak? Tanggapan kami, baik saya pribadi selaku Ketua DPD dan teman-teman pengurus di Sumatera Selatan, sangat-sangat setuju, Pak. Sangat-sangat setuju, sangat-sangat baik buat kami di daerah, karena ini menunjukkan bahwa Pemuda Demokrat secara nasional itu udah bangkit, Pak. Kalau istilah kami Sumsel itu Marhaen bangkit. Nah, cuman kalau bisa, baik itu forum WA-nya, forum DPP MPP maupun yang forum itu KSBU, agar diisi hal-hal pertama masalah penanaman ideologi Marhaenisme Bung Karno. Kemudian mungkin
dapat memberikan petunjuk-petunjuk teknis, Bang. Oke. Mungkin tertib organisasi, tertib administrasi, surat menyurat seperti yang pernah dilakukan pada zaman Bung Yana. Nah, kami tertib penomoran surat itu tuh produk zamannya Mas Yana. Oh, berarti semacam PO itu perlu untuk keseragaman. Karena kan kalau Mas Yana dulu, zaman Mas Yana tuh mulai dari sifat surat, nomor surat, kode daerah, kode cabang, kode kecamatan, kode ranting. Di satu daerah, Dewan Pimpinan Daerah tuh dia ada kodifikasi. Ada kode masing-masing, Pak. Jadi kita kalau ada katakanlah surat palsu, kita udah lihat dari kode. Betul. Kode surat itu udah tahu ini tidak benar gitu. Nah, ini kita pakai sampai sekarang di Sumatera Selatan. Nggak tahu kalau teman-teman di PD lainnya masih nyimpan di arsip itu. Kalau kita sudah lengkap, Pak. Ya. Kemudian mungkin kalau bisa, ini saran. Boleh. Di grup WA itu jangan bahasa Jawa, Bang. Kami Sumsel nggak ngerti. Apalagi saya. Jadi kadang-kadang bingung, Bang, kami bacanya, Bang. Kita juga kalau kita minta di semua grup DPP itu lebih dominan hal-hal yang apa? Strategis, isu-isu kekinian lah. Ya, strategis untuk kepentingan kemajuan organisasi. Baik itu informasi tentang tata cara mengelola organisasi, tata cara konsolidasi, dan pemahaman ideologi. Karena kadang-kadang junior kita di bawah, walaupun dia keluarga besar nasionalis, kan paham-paham marhenisme ajaran Bung Karno itu sudah semakin tipis. Sudah merosot ya. Nah, mungkin secara rutin DPP buat selayang pandang marhenisme ajaran Bung Karno. Nah, ini kan bisa kami upload, kami print out, bisa kami sampaikan kepada teman-teman. Jadi junior kita di tingkat anak cabang, di tingkat ranting memahami yang anggaran dasar kita ajaran nasionalis marhenisme Bung Karno itu, Bang. Betul. Jadi dibuat lebih kekinian ya, biar diterima oleh generasi-generasi sekarang dan pengurus-pengurus. Yang istilahnya generasi milenial. Ya. Kalau untuk struktur ini, Abang formasinya lebih banyak kolonial atau milenial? Struktur pengurusnya? Struktur pengurus DPD, DPC ini lebih banyak kolonial atau milenial atau 50-50? Kalau di Sumsel komposisi 60-40, Bang. Oh, 60-40 ya? Ya. Iya. Artinya kan tanggung jawab kita untuk kalau di DPD kolonial, Bang. Kalau di cabang sama PAJ milenial, Bang. Seumuran ini grupnya Bung Apin semua ini ya. Bung Apin, Bung Bik. Oke. Baik, mungkin di sini ada yang karena saya lihat ada Bung Apin, Bung Bik ini yang biasa memberi warna di grup WhatsApp. Ada yang mau disampaikan? Bang, ada yang disampaikan? Yang menyampaikan yang sifatnya pengetahuan dan pembagian informasi tentang konsolidasi agar teman-teman di Papua, di Maluku, di Aceh, di Kepri juga bisa melihat bahwa ini Sumatera pola konsolidasinya seperti ini. Jadi informasi edukasi lah buat kita di dalam podcast ini. Silakan. Kalau kami di Sumsel selalu mengikuti perkembangan DPP, Bang. Ya, teman-teman juga yang dari Sumatera, saya bahagia sekarang kita fisik udah hampir 12 DPD, Bang ya. Ya. Nah, itu suatu hal yang sangat luar biasa, Bang, dengan kondisi sekarang. Dan kita berharap itu prestasinya Bung Revandre itu karena rajin ngegas kan, jadi akhirnya semuanya dipercepat. Ya, Bang. Iya, siang malam nggak tidur dia itu ketua ON. Jadi kalau agak sedikit di luar ya ketua Sumsel maklumi aja karena memang beliau round dari Papua, Maluku, Aceh, Kepri sampai ke sana tiap malam konsolidasi. Jadi kita target memang sebelum kan rencana mau rakernas. Nah, rakernas itu minimal kita sudah separuh lebih.
sehingga podcast yang seperti ini kan kadang-kadang ketua DPD DPC itu kan bingung mau ngapain. Ya. Ya, dari podcast Abang ini kita upload, mungkin mereka juga bisa seperti ini karena belum tentu dia punya pengalaman dan pengalaman pun belum tentu bisa digunakan di daerah masing-masing, tapi setidaknya dengan acuan kayak begini dia bisa mengikuti bahwa tahapannya mulai dari mana. Oke. Kira-kira ini kita sudah sampai di penghujung. Ini ada ketua kayaknya Bung Rev Andre. Bung Rev. Oh. Halo, ya. Aktif nggak atau suara orangnya aja? Ini apa namanya? Di jalan. Saya lagi di jalan ini. Kalau di rumah mungkin enak nih komunikasinya. Selamat sore, Bung FT, Bung Apin dan DPD Sumsel semuanya. Bicara konsolidasi organisasi dimulai dari sekretariat. Dari video ini terlihat ada dinamika di sekretariat. Ini menjadi penyemangat nantinya bagi DPD-DPD yang lain, karena kemajuan organisasi tentunya diawali dengan adanya sekretariat. Semoga dialog tentang konsolidasi pemuda Demokrat antara DPP dengan Sumsel ini yang pertama kali, dan ini bisa menjadi contoh bagi daerah-daerah lain, ya, bahwa konsolidasi ini penting berjalan sekretariat. Ketum itu suka bicara sama saya bahwa DPD ini pertama harus dilihat dulu ada nggak sekretariatnya, kan gitu. Nah, DPD yang sudah baru terbentuk ini menjadi juga agenda mereka yang pertama kali adalah diadakannya sekretariat. Nah, kalau bicara konsolidasi, saya pikir Sumsel ini seluruh Indonesia mungkin Sumsel yang jauh lebih baik lah ya dibandingkan daerah lain, dan Sumsel kelihatan sangat konsisten, sekalipun DPP-nya tidak aktif atau DPP-nya entah kemana, tapi tetap Sumsel ini tetap eksis. Ini kelebihan dari Sumsel. Ya. Dan rekan-rekan semuanya, ini perlu menjadi acungan jempol untuk kita semuanya, dan ini menjadi contoh bagi daerah-daerah lain bahwa konsolidasi ini sangat baik, penting sekali, kan begitu. Ya. Ini saya posisi lagi di luar ini, Bung Epti ini. Ya, nah ini di jalan jadi video baik. Oke, salam buat semuanya, semangat terus. Insya Allah kalau bicara konsolidasi organisasi, karena target kita semuanya mudah-mudahan akhir tahun ini lebih dari setengah dari jumlah provinsi. Karena kita bertekad pada Mei nanti kita akan laksanakan Rakernas. Nah, pada saat itu lebih dari setengah DPD ini sudah diperbarui SK-nya atau yang sudah dapat mandat untuk bisa terbentuk DPD. Nah, alhamdulillah hari ini ada Riau, ada Sumatera Barat, ada mungkin nanti Palembang ataupun Jambi bisa Lampung dan Jambi bisa menyusul untuk Sumatera. Nah, ini kita lagi juga ada target seperti Jawa Tengah kita perbarui, Jawa Timur juga akan kita perbarui. Tentu dalam perbaruan itu tetap mengacu kepada pengurus-pengurus lama, ya, atau bahasa, dan juga melibatkan kelompok-kelompok milenial seperti yang ada di Bali. Kira-kira seperti itu, Bung FT, ya. Dilanjut, Ketum, ya. Oke, makasih. Oke, ya. Ya, makasih, Bung. Baik, itu sambungan suara dari Ketua Organisasi, Bung Rev Andre. Mungkin giliran berikut sebelum kita masuk ke pertanyaan terakhir, Bung Apin atau Bung Bik, Pak Sekretaris atau Pak Wakil Ketua Organisasi, ada hal yang ingin ditambahkan yang akan menjadi perbaikan untuk organisasi kita. Kami ini DPP karena hanya faktor domisili, karena ada di Jakarta. Tapi kalau bicara pengalaman dan pengetahuan, saya pikir dengan era digital, kita masing-masing punya pengalaman yang sama, bukan karena dibedakan oleh wilayah. Sehingga abang-abang yang senior di Sumatera Selatan, juga saya butuhkan untuk memberikan kritik yang konstruktif, yang kira-kira untuk memajukan organisasi kita, dan bisa menjadi rujukan DPP dalam rangka konsolidasi di tingkat nasional. Silakan Bung Sekretaris atau Wakil Ketua Organisasi. Gangguan, Bang, gangguan.
Ayo. Baik, terima kasih Bung Bahar. Selamat sore. Yang ada di meeting room. Ya, lanjut. Ya, Apin ya dari Unsur dan BPD. Mungkin ada beberapa hal yang harus kami sampaikan yang menyangkut masalah kaderisasi. Iya, Bang. Di mana pada saat ini Unsur banyak kader-kader baru yang katakanlah perlu pemahaman tentang idealisme. Mungkin ini kita melihat ke belakang. Era Bung Farudin itu sudah pernah kita melaksanakan kaderisasi baik regional maupun nasional. Dan mungkin ini jadi pertimbangan buat perubahan, buat segera melaksanakan kaderisasi. Ya, mungkin bersedia. Diulangi, Bang. Coba. Pin. Pak FT, saya mute dulu sebentar biar suaranya nggak eko. Boleh saya mute dulu satu video? Udah. Dimatikan sih kok, yang treble. Sudah satu doang. Jadi Pak ini doang yang nyala. Maaf Pak FT, saya mute lagi. Ya boleh. Halo, sekarang gimana? Ya, silakan. Baik, saya ulangi lagi untuk ini masukan buat DPP karena kita mengacu kepada DPP sebelumnya waktu itu di era Bung Farudin. Ya. Itu kaderisasi sempat dilaksanakan berkali-kali baik tingkat regional waktu itu di Pekanbaru dan tingkat nasional di Caringin kalau tidak salah. Ya. Di mana sekarang ini kader-kader di Sumsel banyak sekali kader-kader milenial, kader-kader baru yang butuh pemahaman tentang ideologi. Jadi di sini kami mengharapkan kiranya DPP dapat segera melaksanakan kaderisasi nasional sehingga kader-kader baru yang generasi penerus pengganti kami yang kata Bung FT tadi kader-kader kolonial. Nah ini kami berharap kiranya DPP untuk menjadikan semacam atensi untuk kedepannya diadakan kaderisasi baik tingkat regional maupun tingkat nasional. Saya kira itu yang mungkin yang sangat urgent, yang paling penting dilaksanakan DPP saat ini. Saya kira itu Bung Bahar. Baik. Ya, terima kasih Bung. Jadi saran dan masukannya untuk diadakannya pendidikan kaderisasi seperti periode Bung Farudin. Dan itu memang sangat hidup ya waktu beliau di zamannya. Proses kaderisasi dengan pelatihan di tingkat regional dan nasional menjadi konsen dari Bung Farudin. Baik Bung, makasih untuk masukannya. Mungkin ada lagi yang lain? Atau dari Bali nih, Bali. Kebetulan ada saudara kita dari DPC Buleleng ini. Ketua ya? Bung Sanjaya. Saya lihat bergabung. Oh, selamat sore. Sore. Saya dari DPC Buleleng, Ketua DPC Buleleng, Bali. Oh, luar biasa, ya. Silakan Bung. Saya mengasih masukan kepada DPC, seluruh DPC yang ada di Indonesia ini yang hadir. Masukan ke depan untuk kaderisasi untuk seluruh DPC yang ada di Indonesia harus dikasih pendidikan kaderisasi untuk regenerasi penerus untuk penerus DPC selanjutnya. Oh ya. Kalau bisa ada dari ketua umumnya bisa ke daerah-daerahnya melihat gimana perkembangan DPC yang lainnya. Baik. Pertama apalagi di Bali baru juga
untuk kembali untuk Pemuda Demokrat Provinsi Bali. Mohon juga bimbingannya ke depan. Semoga Bali bisa eksis nantinya. Terima kasih. Luar biasa Bali. Terima Terima kasih. Ya, Bung Sanjaya, terima kasih. Jadi saran usulnya sama dengan dari Sumsel tadi tentang pendidikan kaderisasi. Baik, Bung dan Mbak sekalian, kita sudah masuk di penghujung acara. Bung FT, di terakhir pertanyaan saya ini, kira-kira pesan dan kesan apa yang bisa disampaikan kepada kita semuanya dan khususnya di ruangan podcast dan lebih khusus lagi untuk DPP Pemuda Demokrat Indonesia. Silakan Bung FT. Kesan dan pesan, closing statement. Terima kasih Bang. Pesan dan kesan kami dari Pulau Sumatera, pertama untuk jajaran DPP, ya, agar tetap semangat, siap, terus mengibarkan panji Pemuda Demokrat di tingkat nasional, ya, dengan sarana dan prasarana suara Marhen, grup WA dan lain sebagainya. Dan saya bangga Bang, Abang sudah bisa dan berani mengibarkan panji-panji itu di pusat negara kesatuan Republik Indonesia. Karena kami rindu sekali kondisi seperti ini. amin, amin. Kita udah tertidur 12 tahun pasca Kongres 2007. Kongres Solo yang kita harapkan membangkitkan kembali semangat Marhen bangkit, hampir tenggelam lagi, dan Abang mengorbankan diri, mewakafkan diri Abang untuk membangun Pemuda Demokrat. Itu kebanggaan kami dari Sumatera Selatan. Nah, di sisi lain Bang, kami berharap Kongres ke-14 bisa tepat waktu, dan rencana Rakernas 2022 juga berjalan dengan tepat waktu, agar mekanisme dan roda organisasi kita ini berjalan kembali secara sempurna, sembari melakukan pembenahan-pembenahan, termasuk pembenahan di DPP, Pak. Pembenahan di DPP, aturan-aturan organisasi, jangan lagi buat anggaran dasar tabrakan kiri, tabrak kanan, tabrak depan, tabrak belakang, Bang. Jadi bingung kita bacanya, Bang. Buat pasalnya tinggal, Bang. Saya harus kritik Bung Sekjen. Bung Sekjen nih pasal 6-nya di mana? Karena dari 5 langsung 7 gitu, Bang. Itu, Bang. Nah, harus kita kan, jadi konsolidasi itu ada 3, Bang. Konsolidasi fisik organisasi, konsolidasi tertib administrasi, dan konsolidasi dengan pihak kiri kanan. Nah, itu harus kita lakukan dengan baik dan tetap semangat Bang Bahar. Siap, sama-sama. Harap di Kongres ke-14 tetap Bang Bahar sebagai komando, tapi saya di Sumatera Selatan istirahat di tempat, Bang. Oh enggak. Bung FT harus naik ke atas ini. Saya belum siap, Bang. Saya biarkan saya berlari 1000 km daripada saya harus duduk jadi di jajaran DPP, Bang. Atau lebih mau mendekat ke situs Sriwijaya ini. Kayaknya sinyal-sinyal dari Sriwijaya agak sudah mulai tercium baunya sampai ke Marinda itu. Saya kalau itu pernah 2015, Bang. Oh, 2015 ya? Ya, saya pernah 2015 pernah jadi calon Bupati Kabupaten Pali, kampung kelahiran saya, dari jalur independen, Bang. Melawan petahana didukung oleh 12 partai. Oh, iya. Dapat suara 30% tanpa uang. Wah, luar biasa. Berarti sudah modal. Itu dulu belum sekuat ini Pemuda Demokrat, apalagi kalau 2024 turun main ya. Semakin seru. Kemarin itu. di 2020 oleh bupati yang sekarang diminta untuk tidak nyalon. Kalau saya nyalon suara pecah. Tapi saya berkontestasi di 2024. Alhamdulillah, bismillah. Semoga sukses, Bang. Ya, makanya saya rencana untuk paling lambat di 2023 Komperda, karena saya mau konsentrasi pulang kampung, Bang. Wah, berarti bisa
Berarti bisa kita apalah yang bisa kita lakukan kan untuk paling. Nanti, Abang kalau ke MK saya butuhkan, Bang. Siap. Ya, Bang. Baik, Bung Efti. Terima kasih, kita sudah di penghujung acara. Ada beberapa hal yang saya tangkap dan itu menjadi motivasi bagi kita, baik saya pribadi maupun teman-teman di DPP adalah, dan juga buat DPD yang lain. Hal menarik tadi yang disampaikan, karena iklim marhainisme ini terjaga betul di Sumatera Selatan. Itu dibuktikan dengan tadi yang disampaikan oleh Bung Efti bahwa hampir setiap 6 bulan tokoh lintas partai dari Marhain itu berkumpul dan mereka meninggalkan seluruh aktivitas partai politiknya. Ini adalah kekuatan modal dasar yang juga mungkin tidak dimiliki oleh daerah lain. Nah, bagaimana cara mengkonsolidasikan pemuda Demokrat di daerah lain? Saya pikir teman-teman DPD dan DPC harus mampu untuk membuat abang-abang yang Marhain ini duduk bersama lintas partai sehingga mereka bisa sama-sama mendorong pemuda Demokrat untuk bisa eksis di daerah. Yang kedua adalah abang dari DPD Sumsel juga sudah membentuk korwil-korwil. Yang lain ini baru mau menata untuk bagaimana menghidupkan struktur. Sumatera Selatan sudah sampai pada penjenjangan korwil. Dan inilah yang menjadikan mesin ini dia tetap hidup dan eksis. Kendala yang abang sampaikan tadi juga menjadi kendala DPP dan kendala di daerah yang lain, yaitu catatan tentang SK Kumham dan NPWP. 2 poin penting yang selalu menjadi pertanyaan di daerah. Dan perlu saya sampaikan bahwa kami sedang memproses itu dan sudah mendatangi Dirjen AHU dan menyurati langsung, tinggal menunggu proses karena berhubungan dengan proses online ada operatornya dari Dirjen AHU, sehingga mudah-mudahan sebelum Rakernas kita upayakan semuanya sudah rampung. Kalau bisa ya sebelum ganti tahun lah. Kira-kira seperti itu. Yang berikutnya adalah Patih. Karena organisasi induknya abang sudah konsolidasinya cukup kuat dengan kawan-kawan di DPD dan di DPC, maka sayap-sayapnya seperti Pati dan Sarina pun sudah, Sri Kandi, tadi sudah terbentuk dan ini menopang konsolidasi organisasi pemuda Demokrat. Lalu sarannya untuk DPP terkait dengan media sosial yang lebih diarahkan dengan menasionalisasi grup WhatsApp tidak dengan bahasa-bahasa tertentu, ini juga menjadi masukan bagi kita agar lebih nasional nuansa yang ada di dalam. Dan pemantapan ideologi melalui jejaring sosial yang kita miliki, pembinaan dan pemahaman Bung Karno ini juga menjadi masukan buat kita pada webinar podcast pada siang sampai dengan sore hari ini. Itu saja yang menjadi kesimpulan dan terima kasih untuk masukan dari Bung Efti selaku Ketua DPD dan Bung Basmo yang ada dari DPD Sumsel yang ikut dalam webinar podcast kali ini. Paling terakhir sekali saya sampaikan bahwa DPP Pemuda Demokrat periode ini tidak akan mungkin ada kalau tidak ada Sumsel, khususnya Bang Efti, yang menjadi motor sehingga kami lahir. Saya dan Bung Rifandri dan teman-teman selalu mendiskusikan itu, bahwa kalau waktu itu tidak didorong, kalau daerah lain yang mendorong kita anggap biasa saja, tapi karena ini yang mendorong adalah Sumsel yang memiliki kekuatan penuh, sehingga kita harus mengapresiasi itu. Dan dengan podcast yang perdana ini, kita saling bererat tangan, bergandengan tangan, untuk kita saling menopang, untuk mengkonsolidasikan panji-panji pemuda Demokrat dari Sabang sampai Merauke. Sekian dari saya, terima kasih atas waktu dan kesempatan. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan di hati Bung dan Mbak. Bung Efti, sekali lagi penghargaan dan terima kasih atas kesediaan dan waktu. Demikian dan merdeka. Marhain Jaya. Mantap. Ngelap dia begitu, bukan? Selesai. Live deh. Ini nggak?